Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan bencana alam yang menerjang beberapa provinsi di wilayah Sumatera, kita sudah terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Sudah ada Pak Abdul Muhari. Pak Aam, selamat petang. Selamat petang, Mbak Anissa. Baik, terima kasih Pak Am sudah meluangkan waktu. Pak Am, mungkin kita akan memulai perbincangan ini dengan melihat perkembangan dari 3 provinsi yang terdampak begitu ya, khususnya di Kepulauan Sumatera ini. Seperti apa Pak Am perkembangannya? Ya, per hari ini alhamdulillah cuaca mulai membaik ya. Karena operasi modifikasi cuaca yang kita lakukan sudah berjalan 4 sorti, meskipun mungkin masih dalam awal tetapi sebenarnya sudah mulai kelihatan. Artinya dengan mulai membaiknya kondisi cuaca, proses pembukaan dari akses-akses jalan yang sempat terputus, khususnya yang masih tertimbun oleh material banjir bandang atau longsor, itu sudah bisa kita optimalkan. Tadi beberapa kali kita bisa melihat visual Kepala BNPB dan beberapa tim lain di lapangan sudah mulai cukup optimal untuk melakukan pembukaan jalan, akses jalan, sehingga kita harapkan seperti beliau sampaikan dalam 2-3 hari ke depan akses utama penghubung antar kabupaten kota dalam satu provinsi maupun antar provinsi itu sudah bisa kita buka, targetnya dalam 2-3 hari ke depan, Mbak. Dan kalau misalkan nanti akses jalan ini memang sudah bisa dibuka, artinya alur logistik pun, alur orang pun sudah akan lebih optimal. Meskipun demikian, dalam waktu jalan untuk pembukaan akses jalur darat ini, tentu saja akses logistik atau distribusi logistik yang sangat diperlukan oleh masyarakat saat ini. Tadi disampaikan bahwa bantuan dukungan Presiden datang, dukungan tambahan logistik dari BNPB juga tadi sudah sampai di Tarutung dan Banda Aceh. Ini juga bisa kita optimalkan melalui jalur udara. Tadi disampaikan oleh Kepala BNPB di Tarutung saat ini standby 2 heli dari BNPB dan akan ada tambahan 3 heli dari TNI, sehingga kita harapkan benar-benar logistik yang sudah sampai di lokasi terdampak bisa didistribusikan ke kantong-kantong masyarakat. Oke, baik. Tentu karena banyak akses-akses vital yang terputus, terutama adalah seperti yang Anda sampaikan terkait dengan infrastruktur maupun akses yang sangat menjadi kendala sepertinya saat ini. Tapi kalau dari 3 provinsi yang terdampak ini, wilayah yang paling rawan, Pak Am, ataupun juga paling parah begitu ya terdampak, ini di bagian wilayah mana saja yang menurut dari BNPB sendiri cukup kesulitan begitu ya untuk menjangkau dari wilayah-wilayah tersebut, Pak Am? Ya, untuk cakupan wilayahnya Sumatera Utara dan Aceh merupakan daerah terdampak paling parah ya. Artinya cukup banyak akses-akses antar kabupaten kota dan lintas provinsi yang masih ini tertutup oleh material bencana, material banjir bandang maupun material longsoran. Sedangkan untuk korban jiwa sendiri kita ketahui per sore ini data setelah kita tim BNPB masuk ke tiap-tiap kabupaten kota, kita baru bisa melihat kondisi sesungguhnya. Karena kemarin pelaporan dari daerah pun belum bisa optimal karena terputusnya jalur komunikasi. Sehingga kalau kita lihat rekapnya ini cukup signifikan, Mbak Anissa, untuk Sumatera Utara misalkan itu korban jiwa meninggal dunia 120 orang, Aceh 35 orang, dan Sumatera Barat 23 orang. Tentu saja kita harapkan dengan sudah mulai masuknya keseluruhan tim di lapangan yang dari pemerintah pusat ini, kita harapkan bisa benar-benar mengoptimalkan proses tanggap darurat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, Mbak Anissa. Iya, Sumatera Utara dan juga Aceh menjadi wilayah yang paling cukup parah begitu ya, dan juga sulit untuk menjangkaunya bagi tim gabungan yang kemudian melakukan evakuasi. Tapi dengan strategi evakuasi yang dilakukan saat ini, dengan medan yang ditempuh oleh tim Anda, Pak Am, seperti apa? Apakah kemudian menggunakan jalur udara ataupun jalur darat yang memang sudah dioptimalkan, dan optimalisasinya sebetulnya untuk proses evakuasi terlebih dahulu begitu ya, karena memang keselamatan yang saat ini tengah
tengah diprioritaskan. Persentasenya sebetulnya untuk dioptimalkan saat ini menurut tim Anda seberapa besar persentasenya, Pak Am? Iya, tetap ya untuk evakuasi di dalam lingkungan administrasi kabupaten kota terdampak tentu saja jalur darat melalui perahu karet itu tetap menjadi yang utama. Itu kenapa dari bantuan Presiden pun dukungan perahu karet juga cukup optimal. Tetapi ketika kemudian dari daerah satu kabupaten itu membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat yang kedudukannya mungkin tidak pada kabupaten tersebut. Nah, ini yang kemudian membutuhkan uh, peran dari jalur udara untuk angkutan pendukung baik orang maupun barang sehingga nanti dukungan evakuasi di daerah tersebut itu bisa optimal dengan dukungan orang dan barang dari bantuan atau transfer dari jalur udara tadi. Jadi pada intinya tetap untuk evakuasi teknis di lapangan nanti akan sangat bergantung pada tim darat, tetapi untuk distribusi logistik ini bisa dilakukan oleh unit-unit udara, Mbak Anissa. Oke, itu untuk distribusi logistik menggunakan jalur udara, tapi untuk prioritasnya distribusi logistik ini sejauh ini apa yang sangat diprioritaskan Pak Aam, kemudian juga untuk memperkirakan jumlah korban jiwa, karena kita tahu masih banyak juga korban yang hilang yang sampai dengan saat ini belum ditemukan, artinya dari jumlah korban meninggal dunia yang tadi sempat Anda sampaikan juga artinya ini masih akan bertambah kemungkinannya Pak Aam. Ya, tentu saja untuk dukungan logistik dasar kita punya beberapa komponen yang sudah menjadi standar operation prosedur kita di lapangan. Artinya logistik dasar permakanan, baik itu sembako, paket makanan siap saji, dan hygiene kit, dan seterusnya. Kemudian logistik dasar non permakanan seperti remote, matras, tenda, pakaian. Ini juga menjadi komponen utama yang nantinya akan kita coba dorong melalui jalur udara. Ini sebenarnya sudah biasa kita lakukan pada bencana-bencana serupa sebelumnya, baik itu misalkan di tahun 2021 siklon Seroja yang juga cakupannya sangat luas atau gempa Mamuju cakupannya sangat luas. Ini kita lakukan distribusi logistik melalui jalur udara untuk daerah-daerah yang memang belum tembus dari darat. Mbak Anissa. Oke, baik Pak Am, tentu kita harapkan bahwa proses evakuasi maupun distribusi logistik dapat berjalan lancar, kemudian juga tidak ada korban jiwa lanjutan begitu ya, maupun juga adanya bencana susulan. Terima kasih kalau begitu atas informasi dan juga update yang sudah Anda bagikan di Berita Satu Utama. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda Pak Am. Terima kasih Mbak Anissa.